Pandemi adalah pandemi, nggak bisa dihindari ya, bisa dihindari. Tapi bagaimana sih kita sebagai manusia berakal, kita punya siasat untuk tetap hidup nyaman lah gitu ya. Bukan hanya untuk hidup, tapi untuk hidup yang nyaman. Gitu. Paling tidak nyaman di hati. Sebagaimana biasa, karena memang saya ada bisa mengalihkan kegiatan di luar, bukan mengalihkan sebetulnya. Ketika di luar sekarang sedang ada kekosongan sedikit demi sedikit gitu ya, tapi dipindahkan ke rumah karena di rumah ada studio, jadi tetap harus produktif lah. Sebetulnya sih bukan berkurang ya, seiring zaman teknologi juga sekarang, justru yang dulunya produktif sekarang jadi tidak, yang dulu tidak sekarang jadi produktif. Satu contoh, dulu saya kan nggak bisa bikin musik karena saya nggak bisa main keyboard, nggak bisa main gitar. Tapi sekarang saya bisa membunyikan itu semua tanpa memegang keyboard, tanpa memegang gitar. Jadi intinya bukan berarti situasi menurun itu ya di dunia dangdut, tetap. Bahkan kalau saya lihat anak-anak sekarang semakin produktif kok di bidang akademisnya juga. Secara akademis lebih bagus lah sekarang, hanya beda warna aja. Kalau dulu popularitas seseorang itu ditentukan dengan karya, sangat karena karya ya. Kalau sekarang karena penampilan. Produk-produk TV sekarang yang hebat-hebat. Makanya paling tidak saya sebagai senior di umur ya, bukan senior di ilmu ya, mengucapkan terima kasih untuk seluruh TV di Indonesia karena bisa memfasilitasi seniman-seniman dangdut khususnya. Sebetulnya bukan untuk dipungkiri ataupun tidak ya, tapi itu yaitu seniman itu fluktuatif. Bagi saya yang segolongan ekonomi seperti saya, tapi bagi mereka yang tabungannya cukup banyak, rutinitas kegiatannya juga sangat rutin, padat gitu ya, beda dengan saya. Kalau saya kan mungkin fluktuatif ya, di saat ada. Cuman kadang-kadang kan kena lucunya, giliran kita mau ngutang beras pun peribahasanya kan banyak ya sekarang bahasa itu. Peribahasanya ngutang beras pun warung tuh nggak percaya. Bercanda, disangkanya saya punya duit atau apa. Kan kadang-kadang ada lebih lucu lagi gini. Ketika saya mau ke panggung karena berhubung jadwal itu tanggal sekian ada, waduh bensin pun nggak ada, ngutang-ngutang dulu. Untung tetangga itu memang seperti dianggap keluarga sama saya tidak membatasi diri. Itu pentingnya kita bertetangga dengan baik itu begitu. Ketika kita nggak ada di kantong masih bisa sini gitu, tapi pas begitu pulang entah belasan juta, puluhan juta gitu ya, itu ada. Tapi di saat berangkat bensin pun nggak ada, benar-benar itu. Memang fluktuatif, tidak perlu dipungkiri. Saya tidak akan malu-malu kok. Justru ini memotivasi untuk teman-teman ketika kalian sedang anggaplah sedang di bawah. Harus adil loh. Allah kan nggak selamanya ngasih yang di atas. Itu mau akan memberikan kenikmatan itu yang berbeda dengan mereka yang duitnya banyak, yang segala asal mau beli itu bisa, beli ini bisa, mau itu bisa, ini bisa gitu ya. Beda dengan kami nih yang seusia di usianya begini, yang keilmuan di seninya juga segini gitu ya. Itulah fluktuatif lah. Kalau masalah itu tidak bisa dipungkiri. Mungkin teman-teman saya juga banyak kan, bukan banyak, ada. Mudah-mudahan sih tidak seperti saya. Nah gini, kenapa sampai terjadi begitu? Karena saya dalam hidup ini punya sistem. Jadi begitu dapat uang itu bukan harus dimakan, dipakai poya-poya, bukan. Ketika saya misalkan dapat uang 50 juta misalkan, saya nggak, saya harus beli celana yang bagus, sepatu yang bagus supaya langsung di badan. Tidak. Saya nih besok lusa nih semakin tua semakin harus ada segala di rumah. Segala intinya bukan mewah, segala apa yang kita perlukan dalam berkarya itu harus ada. Akhirnya saya harus beli mixer, harus beli komputer, harus beli sound card segala macam. Nah itu mungkin yang saya punya tujuan. Ketika uang habis itu bukan uang habis dipakai poya-poya. Makanya besok, sekarang dapat uang 50 juta, 100 juta, besok 1.000 rupiah nggak ada. Bisa saya seperti itu. Bukan karena pandemi.
Tapi saya karena punya metode lah dalam hidup begitu. Istri saya, anak saya, segitunya sih ya. Orang yang beritain begitu, padahal kita kan nggak mutlak seperti itu. Itu di saat fluktuatif. Fluktuatif juga kan kita terarah. Ketika kita tidak ada tuh karena kemarin saya simpan untuk sebuah apa yang kita inginkan sebagai sarana karir gitu. Sekarang yang kemarin nggak punya studio, sekarang jadi punya studio. Perasaan kemarin saya masih mengontrak rumah, sekarang udah punya rumah gitu ya, yang pantas untuk segolongan saya lah gitu ya. Itu. Nah, istri, anak senyum. Dan ini yang membanggakan saya bahwa saya tidak bisa macam-macam dalam rumah itu karena apa? Ketika saya berkurang sebagai ayah, sebagai suami, mereka tidak teriak, ayah duit habis, ayah beras habis, ayah lauknya habis, saya pengen jajan. Nggak ada. Bahasa anak saya juga sebenarnya, ayah kalau nanti, kalaunya 2 kali atau 3 kali, kalau ini ya, kalau punya uang ya, aku boleh nggak kalau pengen makan sama rendang misalkan, boleh nggak aku beli sepatu kayak begitu? Kayaknya nggak mahal, dah cuma 70.000, kayaknya 100.000, mungkin bisa kayak begitu. Anak saya pun begitu, tapi saya tidak merasa mendidik karena mungkin sebagai orang tuanya juga memang nggak ganjen sama duit gitu, sama belanja. Karena begini, karena saya yang dari awal sudah dipersiapkan sama saya, ketika saya menjalani karir ini, yang harus dipersiapkan kan mental satu, kedua bagaimana caranya mensiasati hidup. Jadi karena saya banyak silaturahmi dengan orang-orang, jadi hidup saya itu bukan pengen dihargai, tapi bagaimana kita membangun supaya orang menghargai kita gitu kan. Jadi masalah seperti itu, seperti perbandingan dulu dengan sekarang ya, yang tadi bilang kan, sama sekali bagi saya kayaknya lempeng-lempeng aja dah. Cuman yang diperbesar sama saya rasa syukur aja gitu. Kok sekarang kok lebih nyaman ya daripada dulu. Ketika dulu gampang, kadang-kadang dalam seminggu sampai 3 kali panggung duitnya gede. Tapi kemana itu ya semua ya? Begitu. Sekarang malah kok indah banget gitu ya. Terima kasih saya Lusin, anak istri, terima kasih kamu mendukung walaupun tidak ngomong apa-apa, ngomong doa juga. Ini doa bagi saya bilang. Kalian gak merongrong saya. Jadi itulah yang jelas yang bisa dipetik sama saya. Tetap karena saya jadi orang yang bersyukur, tetap jauh lebih nyaman. Bayaran mungkin lebih besar walaupun agak jarang gitu. Agak lebih besar sekarang. Kalau mungkin dia mata uang juga, zaman dulu kan dolar 2 juta, 2.500 ya, sekarang 14.000 mungkin sebanding dengan itu.